Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Satu petir naga emas menyerang Lin Tian dengan kekuatan petirnya, dan Lin Tian yang sudah bersiap, dia mencoba untuk menahan dengan menggunakan tubuhnya saja. Dan, boom! Petir naga emas pertama berhasil ditahan Lin Tian dengan mudah, lalu petir naga kedua berwarna emas lain muncul. Dan kali ini, kekuatan naga emas itu jauh lebih kuat dari petir naga emas yang pertama. Dan, boom! Lalu datang lagi petir naga emas ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan. Semua petir naga emas itu berhasil ditahan Lin Tian. Tetapi terlihat dengan jelas di wajahnya, bahwa Lin Tian sudah tidak terlihat tenang lagi. Itu dikarenakan, dia sudah hampir kehabisan energi. Akhirnya petir yang terakhir. Mari kita lihat, seberapa kuat petir naga emas itu. Tubuh petir, ucap Lin Tian sambil mengeluarkan kekuatan petirnya. Mengaum, petir naga emas kali ini, itu memiliki kekuatan yang bahkan lebih luar biasa dari 8 petir naga emas sebelumnya. Pada saat itu, bahkan tetua ke-8 mengepalkan tangannya ketika melihat pemuda tersebut. Jika dia berhasil, maka tetua ke-8 pasti akan melakukan segala cara, untuk membuat Lin Tian menjadi tetua di paviliun alkemisnya. Karena di dunia dewa, seorang alkemis master di tingkat kaisar yang semuda Lin Tian, itu sangat-sangat sulit untuk ditemukan. Dan itu bisa dilihat, pil yang dibuat Lin Tian sudah hampir di tingkat rendah dengan kualitas bagus. Mengaum, ayo maju, ucap Lin Tian dengan tersenyum. Di sana, bahkan Ling Jun, Ling Xuer, dan beberapa para petinggi dari kerajaan Ling, mereka semua juga melihat pemuda yang sedang menghadapi petir naga emas tersebut. Itu sudah jelas, mereka terlihat sangat senang dengan Lin Tian. Dan bahkan setelah ini, mereka tidak akan keberatan jika Lin Tian bersama Ling Xuer. Bahkan jika Ling Jun memberikan posisi raja kepada Lin Tian, mereka bahkan akan sangat senang dan menerimanya dengan bahagia. Memang pada awalnya, beberapa dari mereka ada yang menolak Lin Tian, karena mereka berpikir kalau pemuda ini sombong. Kemungkinannya dia memiliki banyak musuh, dan itu bisa membuat kerajaan mereka dalam masalah. Tetapi itu semua sudah berubah, setelah mereka melihat apa yang sedang dilakukan Lin Tian saat ini. Hanya orang bodoh yang tidak bisa melihat masa depan Lin Tian, karena dia adalah seorang alkemus master tingkat kaisar. Siapa yang bisa menyainginya dengan umur semuda itu di dunia dewa saat ini? Mungkin hanya dari 8 tetua paviliun alkemis yang dapat bersaing dengan Lin Tian sekarang. Megaum, bang, crot, Lin Tian memuntahkan seteguk darah, tapi dia berhasil menahan serangan naga petir tersebut. Dia tersenyum dengan bahagia, karena dia berhasil menahan 9 naga petir itu, dan bahkan kekuatan petir di tubuhnya juga sudah ditingkatkan. Berhasil, ucap Lin Tian. Ling Xuer yang sedari tadi cemas dengan keadaan Lin Tian, akhirnya bisa bernafas dengan lega. Bahkan tetua ke-8 tersenyum puas, setelah dia melihat Lin Tian berhasil melewati petir dari pil kaisar itu. Karena dengan ini, itu bisa dipastikan kalau kekuatan pemuda ini juga bisa dianggap bagus. Aku harus membuat dia bergabung dengan paviliun kami, ucap tetua ke-8 di hatinya dengan tegas. Ling Jun yang melihat menantunya itu, dia berdiri dengan bangga setelah menghadapi petir pil kaisar. Dia merasa hidupnya sangat bahagia, karena dia memiliki menantu seperti ini. Kemungkinan terbesarnya adalah, kerajaannya bisa lebih maju dan kuat daripada sebelumnya. Tetapi sayangnya, awan hitam yang ada di langit tidak menghilang, lalu awan itu malah berubah menjadi jauh lebih gelap lagi, dan menjadi berwarna merah gelap. Seketika, raungan naga yang mengguncang seluruh dataran,
itu segera terdengar di seluruh daerah kerajaan Ling, dan itu membuat seluruh orang-orang di daerah itu menjadi ketakutan. Heh, jangan bercanda. Aku hanya ingin membuat pil kaisar tingkat menengah saja. Aku tidak pernah berniat membuat pil kaisar tingkat tinggi, ucap Lin Tian dengan wajah sedih. Bahkan tetua ke-8 yang melihat awan merah gelap, dan disertai dengan raungan naga, dia pun juga bergetar karena kaget dan merasa tidak percaya. Ini bukanlah pil kaisar tingkat menengah lagi, tapi pil kaisar tingkat tinggi dan memiliki kualitas sempurna. Pemuda ini bahkan lebih luar biasa dari apa yang aku bayangkan. Tidak, bukan itu sekarang, ucap tetua ke-8 yang hampir terkena karena jantung. Sedangkan Ling Xuer yang melihat wajah tetua ke-8 berubah, dia tahu kalau ada masalah yang akan terjadi pada Lin Tian. Dia tidak ragu, dan mendekat ke arah tetua ke-8 itu sambil bertanya. Tetua, apakah ada masalah dengan dia? Kenapa awannya semakin gelap, serta warnanya berubah menjadi merah gelap? Tanya Ling Xuer. Di belakangnya Ling Xuer, itu sudah diikuti oleh Ling Jun, dan beberapa petinggi yang sedari tadi melihat tindakan Lin Tian. Beberapa pengawal sudah diperintahkan oleh Ling Jun, untuk tidak membiarkan siapapun masuk ke tempat ini. Jadi, tentu saja tidak banyak orang yang melihat Lin Tian sekarang, dan hanya orang-orang luar yang berpikir kalau ada yang terjadi di dalam istana Ling. Apakah mereka tidak mengetahuinya dengan jelas, pikir tetua ke-8 sambil melihat wajah Ling Xuer yang cemas itu, dan berpikir kalau Putri Ling memiliki hubungan dengan pemuda tersebut. Jadi, sikapnya terhadap Ling Xuer mulai melembut. Itu adalah petir naga merah gelap, dan itu pertanda pil yang akan dibuat oleh pemuda tersebut, adalah pil kaisar tingkat tinggi kelas rendah dengan kualitas sempurna. Meskipun hanya satu naga merah gelap, tapi aku tidak tahu apakah dia sanggup menahannya atau tidak, gumam tetua ke-8 dengan wajah agak pahit. Mengaum, apakah kamu pikir aku takut padamu? Armor perang, tombak emas. Ucap Lin Tian. Armor perang segera menutupi seluruh tubuhnya, dan tombak emas yang juga menambah kualitas Lin Tian, dan dia terlihat semakin tampan. Bahkan orang-orang di sana berpikir kalau Lin Tian seperti dewa perang, yang selap membunuh seluruh musuh-musuhnya. Mengaum, naga merah gelap muncul dengan 3 kepala, dan itu membuat wujudnya terlihat sangat sangar dan juga menakutkan. Mulut tetua ke-8 hampir jatuh, karena dia tidak percaya apa yang dia lihat lada saat ini. 3 kepala naga, itu bukan naga biasa. Siapa sebenarnya pemuda ini? Kenapa dia sangat luar biasa, dan kenapa juga dia mengatakan kalau dia tidak sengaja membuat pil itu? Ucap tetua ke-8 di dalam hatinya. Mengaum, naga emas langsung menyerang Lin Tian dengan keras. Setiap kepalanya seperti pedang yang tajam dan juga kuat, yang siap untuk memotong dan menghancurkan seluruh musuhnya. Lin Tian yang melihat itu tidak ragu sedikit pun, lalu dia segera mengumpulkan kekuatannya di tombak itu, dan dia langsung menyerang naga merah gelap itu juga. Teknik tombak naga, teriak Lin Tian. Tombak dan tubuh Lin Tian seperti berubah menjadi naga emas yang lebih terang, dan naga emas petir sebelumnya serta kekuatan yang ada pada naga emas itu, adalah hasil perubahan tombak Lin Tian. Dan juga, itu menjadi jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Bang! Keduanya berbenturan, dan menghasilkan ledakan yang luar biasa di sekitar tempat itu. Untungnya, hal yang terjadi cukup jauh dari istana Ling. Karena jika tidak, kemungkinan besar istana kerajaan sudah rusak parah akibat gelombang kejut dari naga petir itu. Wah, berhasil. Pilnya jangan sampai kabur, ucap Lin Tian yang langsung berbalik, dan menyerap pil itu untuk masuk ke dalam botol yang sudah disiapkannya. Aku benar-benar menghabiskan banyak energi untuk ini, desah Lin Tian. Lalu, dia tiba-tiba saja terjatuh dari langit, dan tidur di tanah bekas perlawanannya dengan naga petir tersebut.
Benar-benar di luar dugaanku, ucap Lin Tian, sambil melihat botol yang berisi pil dengan warna merah gelap di dalamnya. Lin Tian menghela nafas lega, dan kemudian dia dengan tenang mengisap energi di sekitarnya, itu untuk mengisi kembali energi yang telah dikeluarkannya. Dia juga menelan pil, untuk menyembuhkan beberapa luka dalam pada tubuhnya sendiri. Ling Xuer terbang ke arah Lin Tian, setelah awan hitam menghilang. Lalu, langit di kerajaan Ling kembali cerah. Melihat wanita yang datang dengan wajah cemas itu, Lin Tian tersenyum sambil berdiri, dan menerima pelukan Ling Xuer yang datang padanya. Aku baik-baik saja, tidak perlu khawatir lagi, ucap Lin Tian dengan lembut, sambil mengelus lembut punggung wanita cantik yang mengkhawatirkan dirinya itu. Lain kali kamu harus berhati-hati, ucap Ling Xuer dengan lembut. Tapi terdengar jelas, suaranya itu terasa dingin. Itu mungkin karena sifat atau gaya bicaranya memang seperti itu. Lin Tian tidak terlalu keberatan dengan bagaimana Ling Xuer berbicara, karena baginya, itulah perbedaan Ling Xuer dan Mu Xuanyin. Mu Xuanyin itu lembut di luar, tapi tegas serta bisa bersikap dingin apabila dia tidak menyukai orang lain, dan Ling Xuer lembut di dalam hatinya, tapi dingin dari luar. Meskipun dia sangat dingin di luar, tapi dia tidak setegas Mu Xuanyin karena hatinya yang lembut. Tenang saja, ucap Lin Tian yang agak mengerutkan keningnya, karena dia merasakan sesuatu dari gerbang istana Ling. Kenapa? Tanya Ling Xuer. Sayang, harusnya aku yang bertanya. Kenapa banyak orang di gerbang istana? Ucap Lin Tian sambil mencium kening Ling Xuer. Mendengar apa yang dikatakan Lin Tian, dia menceritakan kalau Bibi dan Master Wei telah datang untuk membuat masalah. Mereka membawa tetua ke-8 ke istana, itu untuk membalas dendam atas apa yang dilakukan Lin Tian kepada mereka. Mendengar hal itu, Lin Tian hanya tersenyum. Dia memang sudah tahu, kalau cepat atau lambat, dua orang bodoh itu akan membalas dendam kepada mereka dengan membawa paviliun alkemis. Tapi yang tidak dia sangka adalah, kalau mereka bisa langsung membawa tetua ke-8 untuk membantu mereka. Apakah mereka tahu siapa aku? Tanya Lin Tian. Ling Xuer menggelengkan kepalanya, dan tidak ada yang tahu nama asli Lin Tian kecuali Ling Xuer dan orang tuanya sendiri. Karena dia memang juga sudah meminta ayahnya, itu untuk merahasiakan tentang Lin Tian dari dunia luar. Dan dunia luar juga, mereka hanya tahu kalau nama Lin Tian sekarang adalah Tian Lin. Sebenarnya bukan tanpa alasan Lin Tian menyembunyikan nama aslinya itu, karena memang ada tujuan lain, maka Lin Tian melakukan hal tersebut di dunia dewa. Masalah paviliun alkemis, serahkan saja padaku. Dan masalah bibimu itu, aku akan membunuhnya. Kamu tidak keberatan kan? Ucap Lin Tian sambil memandang Ling Xuer dengan serius. Tapi kan, dia tetap masih bibiku, balas Ling Xuer dengan sedih, saat dia tahu kalau Lin Tian benar-benar berniat ingin membunuh bibinya. Walaupun dia tahu, Lin Tian melakukan hal itu untuk dia dan orang tuanya, tapi tetap saja bagaimanapun juga, dia adalah bibinya sendiri. Tentu saja dia merasa sedikit sedih, meskipun bibinya telah melakukan hal jahat kepada keluarganya. Baiklah, kali ini aku memaafkannya, tapi jika lain kali dia merencanakan hal buruk lagi, aku pastikan akan langsung membunuhnya. Ucap Lin Tian dengan tegas. Karena wanitanya masih memiliki keinginan untuk mempertahankan nyawa bibinya itu, Lin Tian pun mengabulkan permintaan Ling Xuer kali ini. Tidak lama setelah itu, Ling Jun dan tetua ke-8 datang mendekati Lin Tian dan Ling Xuer. Lalu, beberapa tetua dari keluarga kerajaan juga muncul di belakang Ling Jun. Selamat nak, kamu berhasil membuat pil kaisar tingkat tinggi, ucap tetua ke-8 dengan sopan dan hormat. Oh, terima kasih. Anda siapa? Tanya Lin Tian dengan acuh dan tenang.
Oh iya, aku lupa memperkenalkan diriku padamu. Aku adalah tetua ke-8 Paviliun Alkemus, kamu pasti sudah tahu tentang Paviliun Alkemis kami. Ucap tetua ke-8 dengan senyum yang ramah. Tentu saja, aku tahu dengan baik Paviliun Alkemis kalian. Paviliun Alkemis Kalisan sepertinya suka menganiaya orang yang meminta bantuan kepadanya, serta suka memeras banyak harta dari keluarga ataupun kerajaan lain. Dan satu lagi, sifat sombong yang menjijikan bagi alkemis pun dengan sangat jelas terpampang di wajah kalian, balas Lin Tian dengan nada mengejek. Bahkan dia tidak pernah menempatkan, ataupun menghormati tetua ke-8 ini. Semua orang yang ada di sana terkejut dengan apa yang dikatakan Lin Tian barusan, bahkan jantung mereka hampir jatuh dari tempatnya, karena melihat bagaimana beraninya pemuda di depan mereka itu menghina Paviliun Alkemis. Bahkan tetua ke-8 pun tidak menduga, ternyata reaksi Lin Tian seperti ini kepadanya. Bahkan dengan pengalamannya selama ini, jelas kalau Lin Tian benar-benar tidak menyukainya ataupun Paviliun Alkemsnya. Tetapi apa yang dikatakan Lin Tian itu, ini juga membuat hatinya merasa curiga. Ternyata Lin Tian ini memang sombong, dan itu sama persis seperti yang dikatakan oleh Master Wei dan Bibi Ling Xuer. Nak, kenapa kamu mengejek Paviliun Alkemisku? Kami adalah orang yang jujur, dan tidak pernah memaksa seseorang ataupun bersikap sombong dengan meminta hal yang berlebihan selama ini, balas tetua ke-8 dengan tenang, tapi wajahnya terlihat tidak senang. Oh, aku jadi ingat beberapa hari yang lalu, ada Master Alkemis yang berani berbohong di depanku. Dia mengatakan ingin menyembuhkan ibu dari wanitaku, tapi apa kamu tahu apa yang dilakukannya? Ucap Lin Tian dengan marah. Bang, aura membunuhnya langsung memandang tetua ke-8 dengan kejam. Merasakan aura dari tubuh serta wajah benci Lin Tian, itu sudah jelas kalau paviliunnya telah menyinggung pemuda ini. Dan apa yang dikatakan Lin Tian barusan, ini membuat dia merasa ada yang tidak beres dengan semua yang terjadi di sini. Memangnya apa yang dilakukannya? Tanya tetua ke-8. Meskipun dia masih tidak senang, tapi dia adalah orang yang menjunjung tinggi kebenaran. Jika dia tahu kalau ada yang salah, maka dia tidak ragu untuk menghukum orang itu. Dia meracuni ibu wanitaku, dan bahkan meminta setengah harta kerajaan ayah mertuaku. Bahkan itu hanya sebagai syarat untuk menyembuhkan ibu wanitaku, setelah dia diam-diam meracuninya. Bukan hanya itu saja, ayah mertuaku juga terkena racun oleh mereka. Jadi, katakan kepadaku, apakah itu sifat dari seorang alkemis master dan penyelamat hidup orang di dunia dewa? Teriak Lin Tian dengan nada marah. Semua orang di sana sudah hampir mati, setelah mendengar bagaimana Lin Tian berbicara kepada tetua ke-8 Paviliun Alkemis. Tapi itu berbeda dengan Ling Xuer dan Ling Jun, mereka tersenyum lembut ketika melihat sifat tegas Lin Tian. Dan mereka merasa jika memiliki pria seperti ini di keluarga mereka, mereka yakin tidak akan ada yang berani menghina ataupun berani melawan keluarga mereka. Apakah itu benar terjadi? Tanya tetua ke-8 kepada Ling Jun. Ling Jun hanya menghela nafas tanpa daya, dan mengangguk dengan lemah sambil mengatakan kalau hal itu memang terjadi. Wajah tetua ke-8 berubah menjadi jelek, tapi dia masih ragu dan tidak percaya dengan apa yang dikatakan Lin Tian kepadanya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.